mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Kolektivitas dan Kekuatan di Internet untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Lazarus Jahamat. Baik, langsung saja pada pembahasan. Bab pertama, internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multifenomena berlapis yang menimbulkan beragam bentuk yang sepenuhnya spontan atau informasi perilaku dan tindakan sosial yang terstruktur. Tujuan pertama buku ini adalah untuk menyajikan konsep heuristik dan perilaku kolektif, spontan, dan tindakan kolektif yang diarahkan. Yang kedua, buku ini membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan sosial stabilisasi dan penataan aksi dan perilaku kolektif. Ketiga, perhatian buku ini adalah untuk mengetahui berbagai tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial, mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik, pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial komunitas, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, publikasi media dan jaringan konsumsi, misalnya YouTube, berbagi file besar-besaran dan secara spontan, kelompok perhatian yang berkembang atau ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat di hashtag, misalnya pada Twitter. Namun, fenomena massa juga memasukkan minat terorganisir dan komunitas produksi dalam konteks terbuka, pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak, atau pengembangan konten gratis, misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang digunakan saat ini, web sosial sebagai hal yang biasa saat memobilisasi dan mengkoordinasi protes sosial. Ini menunjukkan bahwa internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi fenomena shift dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang jahat atau tidak terstruktur. Tujuan pertama dari buku ini adalah menangkap dan menyusun keragaman ini dengan pendekatan teori aktor, dan untuk itu menyajikan konsep heuristik tentang perilaku kolektif yang spontan dan terarah di era digital. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam semua kasus, itu tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu. Kerangka kerja yang memiliki efek penataan, tindakan, dan perilaku. Yang berikut bab kedua tentang aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor. Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru dari perilaku dan tindakan kolektif dimanapun pada spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan adanya agregasi preferensi sumber yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen
atau penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif dan platform berbagai file. Fenomena kolektif lebih lanjut, fenomena termasuk bentuk-bentuk baru memobilisasi dan mengorganisir protes politik. Dalam semua kasus ini, teknologi online tampaknya berfungsi sebagai agen penyelenggara atau setidaknya sebagai alat teknologi yang secara fundamental meningkatkan koneksi aktivitas di antara orang-orang. Dalam konteks itu, penelitian berupaya mengidentifikasi novel atau formasi dan agen sosial yang berbeda secara inheren di web. Banyak di antaranya yang dianggap memiliki pengaruh yang luas untuk mengambil tindakan dan menegaskan mempengaruhi. Sejauh ini, pencarian ini tetap tidak memuaskan karena kedua alasan utama, salah satunya adalah kurangnya studi sosiologis yang lebih berkorelasi dengan berbagai bentuk perilaku web dan aksi web, ke aktor dan teori aksi, dan itu melampaui fokus pada individu atau penyajian istilah trendy. Yang berikut, jenis dasar aktor sosial. Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan strukturnya, organisasi, kapasitas, dan pola tindakan, kita mulai dengan melihat ada aktor dan konsep tindakan. Pada bab ini, kita membahas heuristik dan analitik, menghargai konsep-konsep untuk studi tentang kolektif sosial baru di web. 3 tipe dasar dari aktor sosial yang membentuk realitas masyarakat modern, dan itu juga beroperasi di web sebagai titik awal dari pertimbangan individu, organisasi, formasi kolektif. Jenis perilaku ini memiliki persepsi yang berbeda, realitas, preferensi, orientasi tindakan, dan mode pengambilan keputusan dan kesepakatan. Dengan sungguh-sungguh menggunakan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang berbeda untuk mengejar tujuan, sedangkan perilaku individu dan korporasi mewakili hubungan unit-unit yang didefinisikan secara jelas. Berbagai kolektif yang menjadi fokus studi ini jauh lebih heterogen. Yang pertama, individu, organisasi, formasi kolektif. Yang berikut, perilaku kolektif dan kolektif yang tidak terorganisir. Pertama, jenis perilaku kolektif di web, masa kerumunan publik. Banyak dari bentuk-bentuk baru dari kolektivitas yang muncul secara spontan pada prinsipnya bukanlah fenomena baru bagi sosiologi. Satu dari yang pertama dan masih menginspirasi taksonomi perilaku kolektif dikembangkan oleh Blumer. Dia membedakan 3 jenis seperti itu perilaku yang masing-masing dapat berubah menjadi bentuk tindakan kolektif yang lebih stabil. Massa yang tidak terorganisir dapat digambarkan menurut kriteria tertentu sebagai suatu agregat individu anonim timbal balik. Namun karena ini tindakan berinteraksi secara sadar satu sama lain, mereka tidak menimbulkan perilaku bersama di posisi. Terdiri dari pengguna infrastruktur sosioteknik, penerima penawaran media massa, pemilih dan konsumen, mungkin massa yang tidak terorganisir sebagai jumlah pilihan individu, pengaruh besar pada ekonomi, politik, atau teknologi perkembangan. Namun pengaruh ini tidak dimaksudkan atau disengaja secara kolektif, dipentaskan. Landasan perilaku kolektif, infrastruktur dari kolektif. Dilihat dari sudut ini, bentuk-bentuk baru perilaku kolektif dihasilkan langsung dari apropriasi selektif dan individual dari teknologi yang sudah ada, kemungkinan, dan infrastruktur oleh penggunanya. Banyak varian terorganisir perilaku kolektif di internet sangat didasarkan pada sesuatu yang ditawarkan pelayanan dan prasarana teknis, khususnya masyarakat paling sering dikunjungi
yang paling sering dikunjungi masyarakat. Yang pertama, infrastruktur web memiliki karakteristik pendukung. Yang kedua, infrastruktur web juga mengembangkan karakter koordinasi dan regulasi. Yang ketiga, infrastruktur web menghasilkan sarana sosial yang secara fundamental baru. Yang keempat, aktor kolektif dan aksi kolektif. Pertama, varian aksi kolektif, komunitas gerakan. Kedua, dasar tindakan kolektif, pelembagaan dari kolektif. Bab 3, gerakan sosial, konstitusi aksi kolektif. Selama beberapa tahun, bidang penelitian tentang gerakan sosial mengalami fundamental perubahan terkait struktur dan orientasinya. Lebih khusus lagi, itu telah berpindah dari mengkonseptualisasikan dan menguji gerakan protes sebagai fenomena sosial murni untuk mempertimbangkan fondasi teknologi baru dan tindakan kolektif. Hal ini terutama didorong oleh platform internet dan media sosial. Itu telah memainkan peran integral dalam kemunculan, pengorganisasian, dan mobilisasi protes. Di antara pergerakan yang merupakan contoh menonjol dari tren ini adalah musim semi Arab, protes menempati, dan Taman Gezi, protes di Istanbul. Yang berikut, gerakan sosial, kategori konvensional, atribut baru, dan blind spot. Tindakan kolektif, kategori sosial konvensional, dan ruang kosongnya. Dalam masyarakat barat, gerakan sosial adalah segalanya kecuali fenomena baru. Di dalam pengertian klasik, mereka termasuk gerakan pekerja yang terorganisir dengan agak kaku, yang terbentuk di sekitar lingkungan sosial yang berbeda, yang berfokus pada konflik ekonomi. Yang berikut, tindakan koneksi, atribut sosioteknik baru, dan titik buta mereka. Bagian yang relevan dari literatur terbaru akan menjawab dengan ya di atas pertanyaan. Gelombang protes yang muncul di awal tahun 2010 menjadi pemicu revisi yang sebagian radikal dari berbagai konsep gerakan sosial. Yang berikut, gerakan sosial dan internet, transformatif kapasitas teknologi dan bangkitnya suatu secara teknis sosialitas tingkat lanjut. Kekurangan literatur klasik tentang mengintegrasikan gerakan sosial yang baru, kondisi teknis untuk pembentukan gerakan sosial ke dalam konsep mereka tidak benar-benar diperbaiki oleh sebagian besar literatur terbaru di media sosial dan protes. Untuk satu, meskipun literatur terbaru memang menganggap teknologi sebagai peran sentral, bahkan menganggapnya mampu membuat fondasi sosial yang sejati dari kolektivitas menjadi usang, biasanya tidak memeriksa teknologi seperti itu secara lebih rinci, di mana kata teknologi tetap menjadi kotak hitam. Bab 4, komunitas sumber terbuka, pelembagaan sosioteknik, penemuan kolektif. Titik awal yang penting untuk popularitas paradigma keterbukaan adalah relevansi yang meningkat pesat dari proyek open source dalam pengembangan perangkat lunak sejak itu pergantian milenium. Dalam ilmu sosial tentang kecerdasan hak milik sebagai pendorong utama inovasi. Peningkatan ini awalnya diterima dengan kejutan. Namun tidak lama setelah itu, open source diakui sebagai model produksi yang sedang berkembang, didasarkan pada kolaborasi sukarela dan mandiri di antara yang sederajat dan yang bisa mengurangi signifikansi perusahaan tradisional di dunia kerja dan istirahat dengan bentuk koordinasi sosial ekonomi yang mapan, seperti pasar atau hierarki.
Mungkin dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.